Nah, ini adalah tips yang cara yang paling ampuh untuk lulus CPNS nih teman-teman. Kalau saya sih, saya lebih the power of doa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pejuang, kembali lagi di channel YouTube-nya Indra Yuliana Irhas. Nah, bagi yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Indra Yuliana, pejuang CPNS pada tahun 2019 dan berhasil mendapatkan NIP pada tahun 2020. Di channel ini saya akan berbagi pengalaman perjuangan mendapatkan NIP. Jadi bagi yang berminat, jangan lupa subscribe ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai, bukan membahas sih teman-teman, saya akan bercerita pengalaman saya pada saat tes CPNS untuk tes SKB nih teman-teman. Jadi pengalaman pertama saya tes SKB dan alhamdulillah lulus teman-teman. Nah, di video kali ini saya tidak ingin menyombongkan diri teman-teman, atau saya tidak ingin ada unsur ria atau apa dan lain sebagainya. Saya hanya ingin memotivasi teman-teman, bercerita pengalaman saya yang the power of doa nih teman-teman. Jadi saya tidak berpikir bahwa saya itu nilai saya itu tinggi, tidak teman-teman. Jadi di sini benar-benar kekuatan doa nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan berkecil hati teman-teman, walaupun umpamanya nilainya kecil, walaupun umpamanya nilainya rendah, itu tidak bisa jadi patokan atau jadi itu yang tinggi nilainya bakal lulus CPNS, tidak teman-teman. Jadi teman-teman walaupun nilainya rendah, tapi nilai saingan teman-teman itu malah lebih rendah daripada teman-teman, jadi teman-teman yang lulus dong, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan bercerita mulai pada saat pengumuman perankingan nih teman-teman. Pada saat pengumuman perankingan saya juga tidak mengatakan bahwa saya tidak optimis nih bakal lulus perankingan, karena nilai saya itu hanya 367 teman-teman. Jadi nilai saya 367, kemudian saya itu berada di peringkat 2 teman-teman, peringkat 2 di formasi saya. Jadi yang peringkat pertama itu nilainya 380-an, kemudian nilai yang nomor 3 ini itu nilainya 365 kalau tidak salah teman-teman. Jadi 365 nilai yang nomor 3, beda 2 kan teman-teman. Jadi saya berada di peringkat nomor 2 karena nilainya perbandingannya itu sedikit teman-teman, perbandingan antara peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3. Jadi kita benar-benar harus bersaing di SKB lagi nih teman-teman. Jadi bersaing untuk mendapatkan nilai tertinggi. Nah, pada saat itu saya kan belum pernah tes SKB nih teman-teman. Jadi saya tidak tahu materi apa yang harus saya pelajari, materi untuk kehutanan apa, untuk pengendali ekosistem apa, dan saya juga kaget pada saat harus pelajari juga tentang materi lingkungan hidup nih teman-teman. Jadi pada saat itu saya mulailah untuk belajar, mencari peraturan-peraturan, mencari apa yang sebenarnya yang harus dipelajari untuk pengendali ekosistem hutan. Nah, pada saat itu saya mulai mencari di YouTube mengenai orang-orang yang pernah tes SKB di KLHK nih teman-teman. Tapi yang saya dapat cuma 1 orang nih teman-teman, cuma 1 akun YouTuber yang membahas mengenai SKB KLHK, yaitu Kak Agustina Rida Simarmata. Terima kasih Kak sudah membagikan ilmu, pengalaman dan pengetahuannya, sehingga Indra bisa mendapatkan bayangan nih, oh ternyata kalau tes SKB itu seperti ini, ternyata tes SKB itu yang harus dipelajari seperti ini. Terima kasih Kak.
Nah, selanjutnya saya masuk di grup nih teman-teman. Jadi grup-grup mengenai pengendali ekosistem hutan, mengenai CPNS KLHK, entah itu di WA ataupun di Telegram. Saya sering melihat grup itu, saya sering mencari informasi di situ. Jadi pada saat kita masuk di grup itu, kita nggak ketinggalan info nih teman-teman. Pada saat ada kisi-kisi masuk nih, pada saat bulan September kalau tidak salah, itu ada kisi-kisi yang masuk di grup, dan di situ langsung lihat dong peraturannya, kisi-kisi yang harus dipelajari apa. Jadi langsung cari peraturan-peraturan apa sih mengenai hal-hal tersebut. Jadi itu manfaat dari masuk grup, teman-teman masuk di grup-grup mengenai jabatan kita. Oke. Nah, untuk semangat belajarnya itu selalu naik turun nih teman-teman. Kalau saya tahun lalu itu memang begitu sih, selalu naik turun semangat belajarnya. Jadi pada saat itu cara mengatasinya ya saya mencari sesuatu yang dapat memotivasi saya untuk belajar nih teman-teman. Jadi saya mencari apa sih yang bisa membuat saya semakin semangat, semakin termotivasi untuk belajar, semakin termotivasi untuk mendapatkan sesuatu yang saya impikan, yang saya inginkan, seperti itu. Kan kalau belajar SKB itu berjuangnya tuh sendiri nih teman-teman. Kalau umpamanya ada temannya yang juga ikut SKB, ya alhamdulillah ada teman untuk teman belajar, teman sharing materi-materi yang dipelajari apa sih, jadi tambah semangat seperti itu. Tapi kalau umpamanya yang berjuang itu kita sendiri, yang berjuang itu lingkungan kita itu, yang berjuang cuma kita sendiri, itu sangat beda atmosfernya teman-teman, beda sekali semangat antara belajar pas SKD dan belajar pas SKB teman-teman. Jadi teman-teman harus mendapatkan semangat itu, mendapatkan motivasi itu supaya teman-teman mau belajar terus. Jadi teman-teman kalau sudah mendapatkan nih motivasi atau semangat untuk belajar, teman-teman bisa tulis nih di buku catatannya atau jadikan sebagai wallpaper HP nih teman-teman. Jadi tulis apa sih motivasi teman-teman untuk belajar. Nah kalau saya nih teman-teman dulu saya tulis jangan sia-siakan kesempatan yang telah ada. Ingat belajar, ingat masa depan, ingat orang tua. Banyak orang yang perlu kamu bahagiakan. Jadi itu adalah semangat dan motivasi saya teman-teman bisa menjadikan itu juga sebagai motivasi untuk belajar. Nah teman-teman kesempatan teman-teman untuk tes SKB itu hanya orang-orang terpilih nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Teman-teman benar-benar harus belajar, harus menggunakan kesempatan ini. Oke teman-teman. Nah kalau umpamanya teman-teman pesimis nih, umpamanya nilainya teman-teman itu terlalu rendah daripada saingan teman-teman yang peringkat 1, teman-teman tidak ada salahnya untuk belajar teman-teman, tidak ada salahnya untuk belajar dan berproses. Dengan teman-teman belajar pada saat ini, teman-teman bisa punya pengalaman dong untuk tahun depan lagi, pada saat tes CPNS lagi. Ini adalah sebuah proses teman-teman. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu, jangan sia-siakan untuk tidak belajar teman-teman. Jangan menyesal di kemudian hari pada saat setelah tes, seandainya saya belajar saya pasti bisa menjawabnya. Jangan seperti itu teman-teman. Jangan sampai teman-teman menyesal karena tidak belajar. Nah ini adalah tips yang cara yang paling ampuh untuk lulus CPNS nih teman-teman. Kalau saya sih, saya lebih the power of doa teman-teman. Saya lulus mungkin karena doa-doa orang yang telah mendoakan saya. Saya tidak tahu doa siapa yang telah terkabul, tapi saya selalu percaya teman-teman kalau kita berdoa insya Allah pasti akan dikabulkan, entah itu kapan yang akan dikabulkannya. Jadi jangan pernah lupa, jangan pernah untuk tidak berdoa nih teman-teman. Teman-teman harus selalu berdoa, apapun hasilnya nanti itu adalah yang terbaik buat teman-teman.
kita tidak tahu nih teman-teman doa siapa yang akan dikabulkan. Jadi karena gara-gara kata-kata itu teman-teman, saya selalu meminta untuk didoakan. Jadi kalau umpamanya teleponan sama orang tua, saya selalu bilang doakan ya, semoga Indra lulus. Setiap saya lagi chattingan sama teman atau saya lagi cerita sama teman, saya selalu bilang doakan ya, doakan ya, doakan ya. Jadi setiap ketemu sama siapapun, kalau umpamanya bahas tentang CPNS atau dia selalu bilang, oh kamu lulus untuk tes SKB ya, saya selalu bilang iya doakan ya semoga lulus. Saya selalu bilang seperti itu teman-teman, karena saya nggak tahu doa siapa yang akan dikabulkan. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti untuk minta didoakan, apalagi sama orang tua teman-teman. Doa orang tua yang paling Masya Allah. Kemudian nih teman-teman, jangan lupa untuk bersedekah, jangan lupa untuk mengeluarkan sedikit saja pendapatan dari teman-teman, penghasilan dari teman-teman. Dengan teman-teman bersedekah, dengan teman-teman membantu orang lain, orang terdekat kah atau orang siapapun itu, siapa tahu dengan teman-teman memberi, dengan teman-teman mengasihi orang-orang, orang tersebut mendoakan teman-teman dengan secara tidak langsung teman-teman. Jadi jangan sampai doa orang tersebut yang dikabulkan nih, jangan sampai doa tersebut yang doa orang tersebut yang mujarab nih teman-teman. Jadi teman-teman perlu untuk bersedekah, perlu untuk berdoa, seperti itu teman-teman. Nah lanjut cerita nih teman-teman, kan pada saat setelah selesai tes SKB, saya langsung kaget dong dengan nilainya yang seperti itu, nilainya yang rendah teman-teman. Itu adalah usahanya mungkin hanya segitu teman-teman, jadi nilainya juga segitu. Jadi nilainya cuma 270 teman-teman, nilai SKB saya 270. Kemudian pada saat itu, pada saat keluar di gedung, pada gedung tes, saya langsung cari saingan saya nih teman-teman, cari kapan dia tes. Nah pada saat itu untuk yang peringkat pertama itu juga tes pada hari itu teman-teman, tapi dia sesi pertama, saya sesi kedua. Jadi kalau sesi pertama kan sudah selesai nih teman-teman, jadi saya langsung lihat, saya langsung cari live score-nya di YouTube, kemudian saya lihat nilainya, dan ternyata saya masih punya peluang nih teman-teman, nilai saya lebih tinggi daripada nilai dia. Jadi nilainya itu sekitar 210 kalau tidak salah teman-teman. Kemudian pada saat itu saya tunggu nih yang peringkat ketiga. Nah yang peringkat ketiga itu nilai SKD saya kan perbandingannya cuma 2 poin teman-teman, 2 poin. Saya 267, saya 367, dia 365 teman-teman. Jadi kalau umpamanya dia yang tinggi nilainya 5 poin saja, otomatis dia dong yang lulus nih teman-teman. Nah jadi pada saat itu saya cari jadwal tesnya nih untuk yang peringkat ketiga nih teman-teman. Jadi pada saat itu, pada saat dia tes, saya lihat terus nih teman-teman. Saya lihat bagaimana perkembangan pada saat ujiannya teman-teman. Dia sudah mendapatkan nilai berapa pada menit keberapa. Jadi saya pada saat itu nonton nih teman-teman, nonton live score untuk peringkat ketiga tersebut. Nah pada saat itu saya selalu berdoa, ya Allah semoga saya yang lulus, semoga saya yang lulus. Dan pada saat itu juga orang tua saya menelpon nih teman-teman, dan saya bilang doakan ya semoga Indra yang lulus. Dan setelah itu yang paling ajaibnya nih teman-teman, menurut saya ajaib sekali, peringkat ketiga ini nilainya pernah di atas saya teman-teman. Dia pernah dapat nilai 275. Saya kalau tidak salah segitu, pokoknya nilainya itu di atas saya nih teman-teman. Tapi pada saat beberapa saat menit-menit terakhir nih teman-teman,
jawabannya itu kayaknya dirubah nih teman-teman. Jadi nilainya jadi 270, kemudian turun lagi 265, kemudian turun lagi menjadi 260, dan nilai terakhirnya adalah 260 teman-teman. Bayangkan teman-teman, keajaiban doa, keajaiban menurut saya keajaiban doa nih teman-teman. Dia sebenarnya bisa loh teman-teman, dia bisa mendapatkan nilai tersebut, tapi mungkin karena Allah meragukan atau Allah membuat dia merubah nilainya jadi seperti itu teman-teman. Menurut saya sih seperti itu adalah sebuah kekuatan doa nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan patah semangat, jangan menyerah, pokoknya intinya selalu berdoa. Semoga selalu diberikan yang terbaik sama Allah, semoga selalu diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Nah teman-teman, dari situ teman-teman mungkin bisa dapat atau cari hikmahnya, dapat hikmahnya seperti apa teman-teman. Nah itu dia tadi teman-teman, cerita saya, pengalaman saya pada saat tes SKB pada tahun 2020, tahun lalu nih teman-teman. Teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita saya tersebut. Semoga teman-teman lulus CPNS pada tahun ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Satu lagi teman-teman, jangan malas belajar. Pada saat teman-teman malas belajar, saingan teman-teman di luar sana itu lagi berjuang, lagi berusaha untuk belajar dan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Teman-teman juga harus berusaha dan berjuang terus nih teman-teman. Semangat terus teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga video ini dapat memotivasi teman-teman, sehingga teman-teman semangat terus untuk belajar, semangat terus untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Dadah.